kita tinggal ikuti saja nih yang ada di sini. Lalu berikutnya setelah kita isi ini semua, ada standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien. Sudah jelas bahwa di dalam standar akuntansi kan semua sudah diatur nih. Kita tinggal menyesuaikan SAK yang digunakan oleh klien itu apa. Nah, mengingatkan untuk teman-teman semua juga bahwa sekarang sudah ada etap berubah menjadi EPK seperti itu. Pasti nanti kemungkinan juga P2PK akan melakukan sampel nih. Apakah KAP sudah sesuai dengan SAKIP atau belum? Nah itu kan juga bisa jadi bumerang oleh kita kan seperti itu. Ketika ternyata SAK-nya yang digunakan ternyata masih etap belum mengacu ke EP, itu kan nanti malah jadi temuan oleh P2PK kan juga cukup riskan juga kan di sini. Lalu di sini di isu pelaporan keuangan terdahulu bisa sekalian praktek aja ya, yang ada atlas di hadapan teman-teman semua dipraktekkan, jadi bisa tahu nih ini ada pilihan-pilihannya. Untuk yang nomor 4 di sini ada. Mas, untuk yang ini saya share di grup. Ya, coba biar nanti biar pada bisa buka. Ini udah saya share. Ya. Bukan dulu aja, biar bisa sama-sama. Grup KPR aja. Dulu di share. Makan aku bingung ini. Lu klik manual dikunci rumusnya. Apa? Enggak apa. Enggak. Itu kan yang Jodoh. klien ya. Klien pada akhirnya nah itu kan asal usulan dari pengisiannya. Nah, kalau itu nanti bisa diisi ya, dulu. Nah, itu kan otomatis kan. Nah, ini jangan langsung terangkan situ, diisi dulu. Dan katanya itu, nah hasilnya ini gitu. Loncat-loncatannya. Nah. Pak Deva mungkin butuh bantuan untuk pengisian. Mbak Tia mungkin. Jadi Mbak Deva tidak ngetik lah. Siapa ya? Nah, kalau gini kan jadi ada gitu. Cara isinya. Dari awal di sini kita lihat dari sektor, kita kembali lagi ke bagian ini ya, yang ngisi-ngisi manual tadi ya. Gitu. Yeah. Di bagian sektor usaha klien di bawah sini. Di bawah sini kita tolong di yang usaha klien yang atas. Yang atas. Ini. Ya. Nah itu kan ada beberapa pilihan. Kalau contohnya tadi kan sektor perbankan, ya, berarti kan resiko usahanya adalah tinggi. Coba diklik yang perdagangan dan jasa. Nah ini berarti contohnya misalnya sektor usahanya perdagangan dan jasa gitu ya. Kita lihat ke kontennya. Ke A110. Jadi di sini hasil analisisnya akan berubah kan seperti itu. Nah ini kan berarti akan terlihat ketika nantinya bentuk dari bentuk usaha yang akan kita periksa itu seperti apa kan seperti itu. Lalu ya status kepemilikan klien, kembali lagi ke tadi. Yang status kepemilikan klien di sini kan juga ada pilihan swasta dan seterusnya. Misal salah satu diklik yang swasta coba. Kalau swasta juga tinggi sih.
Di sini status kepemilikannya juga tinggi. Jadi di situ nanti dari isian yang ada tadi itu akan menjawab ini semua. Seperti itu. Lalu yang keempat, yang nomor 4 di sini, berarti kan ada isu pelaporan keuangan terdahulu. Jadi konsepnya ketika kita menggunakan atlas itu ada beberapa warna. Ada warna hijau, warna oranye, dan juga warna putih. Contoh warna putih seperti ini berarti isiannya adalah otomatis. Lalu ketika warna hijau seperti ini, berarti ini ada drop listnya. Drop listnya itu berarti ada pilihannya yang harus kita pilih. Lalu kalau yang warna oranye bisa kita isi secara manual. Jadi konsepnya ketika atlas adalah seperti itu. Ketika ini warnanya putih ya berarti kita nggak bisa isi secara manual. Pasti ada urutan yang harus diisi terlebih dahulu. Nah untuk yang nomor 4 ini minta tolong untuk diklikkan. Di sini? Ini yang droplisnya turun ini. Nah kan itu ada 4 jenis, apakah entitas tersedia pada periode berjalan, apakah periode keuangan tidak tersedia, apakah tersedia namun belum pernah diaudit, apakah sudah diaudit untuk berkelanjutan dan seterusnya. Itu kan sudah ada pilihan. Jadi di situ ketika kita memilih bahwa laporan keuangan tersedia pada periode berjalan, misalnya ketika kita mau audit ternyata perusahaan tersebut baru pertama kali didirikan langsung diaudit, itu kan otomatis nanti kalau dipilih, kalau nggak salah tuh nanti resikonya akan rendah karena asumsinya belum ada resiko bawaan ke belakang. Cuman yang kedua, ketika entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan tidak tersedia, berarti kan di situ resikonya akan tinggi karena ya adanya sudah ada laporan keuangan nggak pernah diaudit, apalagi nggak ada laporan keuangannya nih, tapi perusahaan itu sudah berdiri 10 tahun misalnya, itu kan resikonya yang rendah akan semakin tinggi. Jadi di sini tinggal kita pilih, nanti di sini akan keluar apakah low, medium atau high, kan seperti itu. Lalu yang kelima itu, yang nomor 4 di sini ada pertanyaan. Lanjut dulu deh. Lalu yang kelima ada integritas manajemen. Nah, integritas manajemen di sini kan berarti kita akan mengisi nih, ada link yang harus diisi. Di A1102 di situ, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dan pemilik utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Nah, di sini berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dokumentasinya. Ya. Ketika pemeriksa tanya itu pasti, nah ini dokumentasinya yang mana? Kalau bisa jawab tidak, itu dokumentasinya apa kan seperti itu? Buktinya apa kan seperti itu? Nah, dalam proses seperti ini untuk pertanyaan-pertanyaan, karena saya menempatkan diri saya sebagai auditor, kadang-kadang memang kita butuh alat yang digunakan untuk maju ke klien. Misal seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ketika kita nggak punya alat kan kita juga akan kesusahan. Contohnya, mungkin kantor bisa menyiapkan terkait dari surat atau konfirmasi, checklist dan lain sebagainya yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak klien kan seperti itu. Jadi ketika saya sebagai auditor pun ketika ke lapangan juga bingung apa yang perlu didokumentasikan kan seperti itu. Kalau ketika saya berangkat timnya banyak, misal satu pekerjaan bisa berangkat 3-4 orang, enak. Salah satu bisa melakukan perekaman karena HP sekarang bisa recording semua, ya kita tinggal rekam aja. Kita komunikasinya itu direkam dan bisa kita gunakan sebagai dokumentasi. Tapi ketika kita berangkat sendiri, nah itu kan yang cukup susah kan. Mau nggak mau kan berarti di situ kita harus menyiapkan seperti semacam kuesioner yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh klien kan seperti itu.
Ya solusi paling gampang kan kita memberikan kuesioner, kita berikan klien, dijawab oleh klien, berarti itu mungkin bisa digunakan sebagai dokumentasi untuk proses audit. Saya kira di sini juga teman-teman semua pada saat melakukan proses di lapangan juga sudah menyampaikannya istilahnya kita mencari informasi apakah DJWB-nya, apakah direksinya, apakah semua yang berhubungan dengan perusahaan itu punya reputasi buruk kan secara tidak langsung, secara tersirat kita pasti sudah melakukan diskusi. Cuman kan yang diminta oleh P2 PK oleh pemeriksa terkadang adalah dokumentasinya. Nah itu yang perlu dipikirkan bersama-sama bahwa memang kita akan dipermudah ketika ada alat yang kita gunakan. Misal disediakan oleh kantor kan kita sebagai auditor yang ada di lapangan kan lebih enak ya. Pak isi form A11 berapa ini? A1102 terus ada form A1103 kita tinggal memberikan ke klien tinggal jawab. Nah itu kan bisa kita gunakan sebagai bukti kan seperti itu. Pada saat kita belum tidak ada alat yang kita gunakan kan berarti kita harus merumuskan nih ketika bisa dibuat seragam dari awal form awal sampai sebelum melakukan proses audit itu kan mungkin kalau saya kira lebih nyaman lah karena saya juga menempatkan diri saya sebagai auditor kan kita disediakan oleh kantor misalnya untuk ini saja yang diisi itu kan akan lebih enak dan pasti akan seragam untuk semua untuk itu mungkin pakai Google Form itu bisa. Google Form juga bisa. Jadi kasih Google Form, dia tinggal isi, nanti masuk ke AP. Berarti kan tetap yang menyediakan adalah dari kantor. Seperti itu. Alatnya mau secara online atau secara manual kan bisa semua. Jadi ketika kita di lapangan itu juga gak akan bingung gitu. Sehingga tak lakoni apa gitu, ada seperti itu. Sekiranya kayaknya kan sudah melakukan, tapi ternyata ketika kita ditanya dokumentasi kan kita juga akan kesulitan yang seperti itu. Lalu di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Saya harap juga sesuai lah. Maksudnya kalau bisa diseragamkan semua lebih baik kan seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi ketika kita mengisi ini semua, kita bisa isi tidak, kita bisa isi ya dan seterusnya sampai selesai, kita turun lagi. Kita akan memberikan pendapat. Ketika kita nggak memberikan pendapat di sini juga pasti akan menjadi pertanyaan. Kita sudah melakukan pemeriksaan, terus pendapatnya apa? Ketika kosong itu nanti juga akan ditanyakan oleh P2PK kan seperti itu. Kenapa kok kosong? Alasannya apa? Berarti kan setiap melakukan proses dari A1, A2, C, B, dan D itu kan semua yang dibutuhkan adalah kesimpulan. Kesimpulan harus terisi. Maka ketika saya melakukan proses penggunaan aplikasi Atlas di sini, ya paling enak ya dari ketika kita sudah jadi satu bisa digunakan untuk seterusnya. Jadi reposonya itu cuma input laporan keuangan. Untuk seterusnya di sini itu sebenarnya template-nya adalah sama semua kan seperti itu. Cuma kan kita belum familiar aja menggunakan aplikasi berupa aplikasi Atlas kan seperti itu. Jadi di sini setelah diisi semua, lalu status KKP-nya nanti akan otomatis berubah menjadi komplit. Nah, Gitu. dari pertanyaan tadi Mas, ini kan akhirnya timbul kesimpulan nih. Sebutas alasan KP tetap menerima peringatan tersebut. Itu yang menentukan auditor atau supervisor atau KP atau KP-nya. Yang itu Mas, yang mengisi ini. Izin Bapak, jadi di sini saya kan tadi sebutkan bahwa ada yang hijau, ada yang oranye. Kalau oranye berarti diisi oleh manual. Ya. Saya sempat diskusi dengan auditor yang ada di EY. Berarti EY kan sudah proper lah. Kita juga tidak memungkiri di sana kondisinya pasti sudah secara manajemen sudah terbagi. Ketika kita di Semarang kan otomatis akan berbeda lagi kan seperti itu.
Saya pernah sempat tanya pada saat perencanaan awal itu yang jenengan lakukan apa? Maksud saya kita biar sharing, biar bisa tahu prosesnya Indo itu seperti apa sih. Ternyata jawabannya sana, itu bukan ranah saya adalah hanya ada di lapangan. Pada saat penerimaan klien, perencanaan, sampai penentuan sampel itu ditentukan semua sama manajer ke atas. Nah, jadinya kan di situ kita kepotong. Oh iya, berarti kan memang sebenarnya ketika kondisinya itu memungkinkan kan memang tugas auditor lapangan kan hanya memeriksa laporan keuangan gitu yang ada di lapangan, mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Tapi kan dengan kondisi yang ada saat ini mau nggak mau kan kita harus dari awal sampai dengan akhir. Maka dari itu ketika kita melihat kolom A1, A2 yang ada di atlas tadi, ya harapannya yang mengisi adalah tingkat jajaran atas. Kita yang ada di sebagai auditor ya harusnya hanya pekerjaan yang ada di lapangan. Maka dari itu saya tadi kan sempat, makanya kalau bisa diseragamkan. Seragamkan kan berarti istilahnya dari kantor itu terkait dari A1 sama A2 yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi kan kita sebagai auditor tinggal mengirimkan dan seperti itu. Penentuan materialitas, penentuan sampel dan lain sebagainya sebenarnya adalah ranah dari pihak manajer. Sedangkan kita sebagai auditor ya kita melakukan pekerjaan sesuai yang ada di dalam perintah tadi, A1 sama A2 setelah kita lakukan pengumuman. Jadi mau nggak mau kalau di sini menerima perikatan, kalau kondisinya kita balik seperti sekarang belum, berarti yang menentukan itu siapa? Tetap auditor gitu. Tetap auditor gitu. Kan makanya dari perbedaannya seperti itu. Jadi kalau ketika kita melihat secara apa ya, secara nature-nya, secara organiknya ya memang harusnya kan dari atas dulu. Ya. Tapi kan memang kenyataan yang ada kita adalah yang bekerja dari 0 sampai dengan laporan keuangan itu selesai kan seperti itu. Jadi mau nggak mau di sini ya auditor itu sendiri yang harus mengisi. Baiknya menurut Mas berapa? Ya. Kalau menurut kan berarti kan kalau berdasarkan standar loh. Kalau standar ya ya atasan kan gitu kan. Tapi kan ya mungkin bisa saya bantu bahwa ketika memang kondisi lembaga KAP Laporan Keuangan Publik ini sesuatu yang ideal gitu, ada step dan sebagainya gitu. Walaupun di sini pun juga ada stepnya, tetapi tadi disebutkan Mas Dava bahwa Mas Dava sendiri aja ini yang mengerjakan gitu, karena memang situasi gitu. Namun demikian tadi benar disampaikan, memang harusnya ada step pekerja. Oh ini bagian siapa, bagian siapa. Sebagaimana pernah yang ikut kemarin di workshop Unika itu kan ada tahapan-tahapan siapa yang berhak, bahkan sampai pada siapa yang bisa membuka gitu kan, karena ada password itu. Inilah, namun demikian kenapa ini kita belajar dari awal sampai akhir atau A sampai Z itu setidaknya memang kita semua, katakanlah saya sendiri sebagai auditor juga biar tahu prosesnya itu. Nah masalah nanti dalam perkembangannya ada pembagian bahwa ini ya kita berharap nanti di sini bisa seperti itu gitu. Itu kira-kira aja. Monggo Mas. Pak Yusuf, lanjutkan ya. Jadi di sini kan kita lihat di bagian atas itu ada kolom lampiran kertas kerja. Berarti kalau ada istilah lampiran kertas kerja kan nggak mungkin P2PK menyajikan ini tanpa adanya kertas kerja. Kita hanya suruh ngisi ini kan nggak mungkin kan seperti itu. Pasti di sini di lampiran kertas kerja nanti diminta untuk nge-link ke file yang digunakan sebagai dokumentasi kan seperti itu. Jadi mau nggak mau setiap kali mengisi ini terus tempat kerjanya sudah ada atau belum, dan juga memberikan kesimpulan. Itu yang diharapkan ketika akan melakukan proses audit berdasarkan atalasi intinya. Kertas kerja itu apa? Di dokumentasi itu Pak. Dokumentasi ini atau ada
yang saya sebutkan tadi seperti kuesioner dari Google Form atau dari manual itu yang bisa digunakan sebagai lampiran. Saya kira seperti itu. Kalau saya nambahin ya seperti apa ini pertanyaan terkait dengan integritas manajemen. Itu sebenarnya hanya untuk menemukan risiko, ya, risiko tinggi atau enggak, atau itu perlu dilanjut atau dijalankan gitu. Kalau masalah siapa yang menentukan, ya, kalau menurut saya kalau itu memang manajemennya bagus dan kemudian satu sampai tujuhnya, itu bisa aja saya kira arbiter bisa. Bahkan kalau naik ke atas tetap itu, ya, bos sedangkan aja sekarang arbiter itu, ya, kan nggak pernah bagi selama ini. Pokoknya tabrak ya gitu teman kita. Walaupun kopinya nggak ada kan gitu. Nah ini kan ada untuk pertimbangan, pertimbangan hanya untuk pertimbangan. Apakah di situ ada penyelewengan atau apa teman-teman. Nah, itu kalau memang ada fraud atau integritas manajemennya jelek, nah ini perlu dipertimbangkan ke masyarakat. Kalau semuanya itu bagus, saya menemukan yang minimal adalah atau nama profesor lah. Saya kira gitu. Atau dulu Pak, atau Pak nanti. Jadi gini, ini kan dalam proses perencanaan nih. Jadi ketika perikatan awal nih, ketika kita dapat itu kan, kalau bisa, itu kan katanya nanti seragamkan. Detail untuk seragamkan kan kita belum ada. Jadi mungkin nanti Pak Solikin ya IT mungkin akan membuat Google Form yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang diminta Atlas ini kan dokumen P2P kan dokumentasinya, nah itu. Nah dokumentasinya apa? Google Form nanti. Jadi nanti bagian IT mungkin Mas Solikin kan buat Google Form. Google Form ini nanti yang disampaikan ke klien itulah bukti dokumentasi. Itu realnya detailnya di situ ya Pak? Iya. Berarti kan biar seragam nanti di Google Form-nya mungkin ditulisin atau kode A1102, A1103 itu kan masing-masing yang suruh ngisi ke klien. Tapi nanti jadinya klien akan ada beban nih bahwa isiannya jadi sekali. Nah itu kan tinggal pinter-pinternya kita untuk komunikasi mau dikeluarkan satu-satu atau langsung semua berat kan gimana itu kan strategi dari masing-masing auditor kan seperti itu. Ya memang prakteknya yang saya lakukan pun sama kan, tidak mau bukti bahwa ketika ada klien tabrak juga aja dari situ ke belakangan. Nah tapi kan ketika kita kembali ke teori kita memang harus menyiapkan itu semua dari awal seperti apa, apakah diterima atau tidak dan seperti itu. Kita lanjut Ya. ya. Jadi itu untuk isiannya, kembali ke konten satu lagi. Di situ kan sama ya, ada isian, berarti untuk ketika ada form biru ini nanti bisa diisi semua untuk menentukan tadi yang disebutkan bagus bahwa resiko terkait dari klien itu seperti apa, apakah rendah, tinggi, dan seterusnya. Ketika resiko tinggi, kalau resikonya tinggi itu boleh diterima nggak pekerjaan auditnya? Ya boleh-boleh aja kan, cuma itu kan sebagai warning kita bahwa ini resikonya adalah tinggi. Ketika resikonya tinggi kan berarti asumsinya bahwa pekerjaan kita akan lebih berat kan seperti itu. B-nya berarti harus minimal berapa ratus juta kan gitu. Nah lalu setelah ini, nah pada pertanyaan apakah Anda menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien ini bisa diisi. Coba diisi ya tidak. Iya. Di hukum bawahnya. Sorry, A1 ada nomor 1 1 0. Nah, berarti kalau tidak kan sudah nggak melanjutkan lagi kan seperti itu.
Mungkin nantinya juga akan ada apa ya, seperti pertimbangan ketika kita mengajukan kredit. Ketika kita mengajukan kredit kan nggak semua kredit yang kita ajukan itu diterima, pasti ada ditolak. Mungkin suatu saat P2PK juga akan tanya ini ada klien yang masuk tapi ditolak, itu dokumentasinya seperti apa? Kan bisa jadi kan seperti itu. Ketika diterima oke aja, kita akan mengetahui. Tapi ketika dokumentasi ditolak terus dokumentasinya gimana, nah itu jawabnya nanti kan seperti apa, kan juga harus dipikirkan. Nah di sini diisi ya. Jadi asumsinya kita akan menerima keberlanjutan klien tersebut ya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi template laporan keuangan. Di sampingnya ini ada link yang bisa diisikan. Diklik. Nah, di sini ada tulisan posisi awal sama template kosong. Berarti kalau posisi awal itu kondisinya adalah perusahaan baru periode berjalan tadi, baru perusahaan awal. Lalu untuk template kosong di sini berarti sudah ada pembandingnya di tahun sebelumnya, baik itu di audit atau unaudit kan seperti itu. Untuk mengisi ini klik di kotak yang warna merah ini. Nah, di sini akan muncul nih tampilan atau gambaran ketika akan melakukan proses penginputan laporan keuangan. Jadi di dalam penginputan laporan keuangan yang ada di sini, nanti teman-teman akan mengisi nih nomor akun, nama akun dan seterusnya. Ini juga cukup rumit ketika kalau kita menggunakan sistemnya, nggak mungkin nomor akunnya double. Nomor akun double terus nama akun double itu kan nggak mungkin. Maka dari itu di sini kita nggak bisa ketika ada nomor akun atau nama akun yang double, pasti di peringatan ini akan muncul. Sebagai contoh, minta tolong yang nomor akun 1102 ini diganti menjadi 11001. Nah, di sini berarti akan ada peringatan nomor akun ganda. Ketika ada nomor akun ganda, berarti laporan keuangan nanti yang sudah dibentuk teman-teman nggak bakal balance kan seperti itu. Nama akun ganda pun juga sama, nanti juga tidak akan balance kan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa warna oranye ini yang isi adalah kita bisa isi secara manual. Nah kalau klien nggak ada nomor akunnya Pak, ya berarti ya kita buat sendiri. Dan secara nebsak bahwa aset itu nomor 1, liabilitas 2, liabilitas 3, pendapatan 4, beban 5, kan itu yang nanti yang akan kita isikan. Setelah ini isi semua, lalu ke kanan ke samping 14 yang warna hijau. Lagi kiri lagi. Nah di sini ada mapping grup akun, mapping kelompok akun dan mapping header akun. Itu yang nantinya akan kita isikan. Misalnya kas itu masuknya ke akun apa sih? Apakah aset atau liabilitas? Berarti komponen yang ada di mapping grup akun ini kan ada 5: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan sama beban dan seperti itu. Lalu yang masuk ke mapping kelompok akun ini ada, ketika kita milih aset ya berarti pilihannya kan ada 2, apakah itu aset lancar atau aset tetap. Lalu yang di bagian mapping header akun ini berarti adalah kelompoknya, sub akunnya, dia masuk ke mana. Misalnya bank kan kas dan setara kas ya, kas dan setara kas berarti kan di situ ada kas, ada bank, ada deposito misalnya, ada tabungan dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah sub akunnya nanti di mapping header akun. Sebelum kita mengisi ini semua, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nama-nama akun yang akan digunakan. Nah, yang paling repot kalau saya kira tuh ketika itu laporan ini awal yang cukup rumit, tapi nanti ketika satu sudah jadi, sudah clear, untuk kesananya akan lebih. Ini pun juga sama. Nanti kalau misal bisa dimodifikasi istilahnya, teman-teman laporan keuangannya muncul langsung di sini, itu kan sudah bisa kan seperti itu. Jadi melalui langsung yang ada di dalam atlas ini.
Daripada kita buat 2 Excel misalnya, kita buat 1 Excel aja. Jadi otomatis ketika kita nyusun input yang ada di sini, nanti otomatis jadi laporan keuangan. Baik itu untuk neraca trial balance-nya juga akan muncul di situ kan seperti itu. Jadi sebenarnya akan lebih mudah. Nah, dalam membuat nama-nama akun ini kita klik tambah header. Coba klik tambah header terlebih dahulu. Merah. Nah, ini semua adalah akun-akun yang akan digunakan. Kalau dari tempatnya yang kosongan itu tadi, banyak sekali nama-nama akun yang ketika itu tidak terpakai, ya berarti dihapus saja, kan seperti itu. Berarti kita sesuaikan dulu, diklik tambah itu akunnya. Kita sesuaikan dulu, kita samakan dengan laporan keuangan dari invoice sana. Jadi konsepnya ketika untuk laporan keuangan ini ada laporan keuangan dari perusahaan. Belum kita lakukan proses audit, kita dapat data laporan keuangan, kita inputkan ke sini. Kalau nature-nya seperti ini, alaminya seperti ini. Jadi nanti ketika ada koreksi, ketika ada penyesuaian, semua menggunakan yang ada di atlas ini. Kalau di satunya harus di Excel satunya coba di gambar di input data. Berhasil. Ini titik yang merah. Nah, di sini contoh ini untuk yang bawaannya seperti ini. Ada cash and equivalent, advance income tax, advance from customer dan seterusnya. Baik, dari sini tinggal kita hapus, kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di dalam perusahaan. Kalau kemarin diskusi sama Pak Yusuf, saya kira lebih enak ketika ada datanya nih. Jadi teman-teman praktek, ketika nanti ada kendala atau ada masalah itu kan kita bisa diskusikan di situ kan seperti itu. Jadi mengisi terus sampai laporan itu balance itu kan sampai mana kan nantinya juga akan terlihat. Jadi biar terbiasa aja, karena berdasarkan pengalaman ketika ngisi itu laporan keuangan itu tadi pun juga akan menguras emosi. Emosinya karena ya ingin dan rampung, ternyata kita salah harusnya debit malah dipilih kredit dan seperti itu. Jadi nanti laporan keuangannya nggak balance. Jadi ketika ada laporan keuangan yang bisa diolah bareng-bareng, nantinya kita kerjakan sama nih. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Dan ketika terjadi masalah, nanti kan kita bisa carikan solusinya. Jadi di sini kembali lagi bahwa ini yang bawaan dan ini yang sudah saya olah. Ini bawaan dan yang sudah saya olah, yang sudah saya sesuaikan dengan klien adalah seperti ini. Kalau ini semua sudah selesai, baru kita akan back to main interview. Nah, kita akan isi. Dan default akunnya kan jangan sampai kebalik. Contoh di sini ada provisi atau turun lagi di bagian aset tetap. Nah, ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di sini ya misinya kita kredit kan seperti itu. Karena kalau di laporan keuangan kan neraca minus. Cuman dalam waktu pengisian kanan lagi. Nah, untuk input angka berarti nanti diinputkan ke sini. Dalam waktu pengisian di sini ya tetap bisa isi tanpa strip, tanpa minus. Jadi secara otomatis nanti sistem yang akan baca. Tinggal dia berada di posisi debit atau di posisi kredit dan seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa terkait dari yang mungkin bisa didiskusikan. Jadi pada saat penginputan laporan keuangan ini, saya pernah sharing sama KAP Hananta bahwa pada saat penginputan laporan keuangan itu kita hanya input neraca saja. Karena laba ruginya asumsinya kan sudah dibalik ya untuk yang tahun sebelumnya ini.
untuk periode pembandingnya itu. Nah, itu nantinya mau gimana? Maksudnya apakah tetap neraca dan laba rugi atau neraca saja atau gimana? Kan seperti itu juga harus diseragam. Karena di KAP yang lain itu ada yang hanya neraca saja. Jadi asumsinya laba ruginya kan sudah dibagikan untuk yang membanding. Sudah dijurnal balikan seperti itu. Ketika nanti konsepnya mau di ya pokoknya ono neraca laba rugi perbandingan di tahun yang sama itu juga nggak masalah. Makanya di sini juga ada gambaran dari yang KP Hananda itu dia hanya menggunakan neraca untuk pembanding. Itu gambaran ketika ya masing-masing ya untuk konsepnya seperti itu. Kenapa? Kira-kira kenapa kok seperti itu? Kira-kira kenapa hanya laba rugi saja tidak dimasukkan? Karena yang di sini dimasukkan adalah laporan keuangan perusahaan, bukan laporan hasil audit kita kan seperti itu. Jadi di sini kembali lagi kita isi semua sampai muncul kata balance. Cek EBT sama cek neraca. EBT berarti laba sebelum pajak, terus cek neraca di sini berarti yang neracanya balance atau belum. Misal ini salah satu di delete gitu. Berarti ketika tidak balance di sini pasti baik itu di neraca ini karena yang berhubungannya tadi yang di delete ada di bagian neraca, dia akan cek kembali input data. Jadi kita sudah dikasih peringatan di sini apakah balance atau lalu diambil dulu. Nah, ketika EBT berarti nanti hubungannya adalah yang ada di dalam laba rugi. Jadi kan di sini berarti kita ngecek neracanya nih, neracanya sudah sesuai atau belum. Pada saat mengecek neraca di sini, ke kanan lagi. Acuannya adalah yang ada di sebelah sini, yang T ini. Berarti ini adalah ringkasan dalam melakukan penginputan yang ada di sini. Otomatis. Jadi aset 48350, ekuitas 11,96, pendapatan 42, HPP dan seterusnya ini otomatis. Nah, perbandingannya yang atas ini sama ini. Ketika ini tidak balance berarti otomatis angkanya akan berbeda. Baik dari penginputan laporan keuangan, gambarannya adalah seperti itu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan. Kalau saya untuk laporan keuangan merasa Bukan merasakan malu kira karena untuk menentukan tandanya kalau kita menentukan tingkat materialitas tingkat materialitas bisa dari itu kan kembali lagi ke masing-masing kebijakan. Jadi tadi waktu juga sudah berarti semua diseragamkan bahwa ada neraca dan laba rugi komplit. Yang di atlas itu kalau neraca aja tidak masalah. Kalau neraca udah berapa mungkin kan di laporan hard copy-nya itu. Cuma kalau yang di atasnya kalau neraca aja tidak masalah. Ya nggak masalah. Ya, neraca saya nggak masalah kan, cuman nanti untuk pembaliknya gimana? Apakah dia masuk ke laba ditahan, return earning atau apa kan seperti itu? Pembandingnya kan seperti itu. Di atasnya. Tapi kan juga, tapi menurut saya, tapi kan juga akan menjadi ribet ketika ternyata return earningnya ini nggak sama kan? Jadi masalah analisanya jadi masalah baru kan seperti itu. Tapi kan kembali lagi, jadi ada kebijakan yang memang sendiri-sendiri apa yang akan dilakukan. Untuk melakukan perbandingan ya otomatis ya mungkin akan menggunakan lebih enak yang konkret ya, dan neraca ada apa yang bisa. Lanjut, ada pertanyaan lagi atau mau input dulu? Input, Bapak. berata input itu berata kopinya Kan rakyat. data kepada yang dulu Yang input dia aja. Kanan ya. data itu yang tempatnya karena otomatis itu yang dulu Terus. kok Biru.
Ini. Ada rumusnya nggak ya? Apa otomatis itu? Otomatis. Itu coa Atau apa? coa baru Apa itu Pak? coba coa baru apa Belum Bapak. Nah, di sini kan ada coa baru. Untuk coa baru di sini, kenapa kembali lagi ke awal tadi, kenapa saya memunculkan sheet yang ada di bawah ini untuk nge-track ini. Sheet-sheetnya kadang yang ketika tidak dimunculkan itu kita mau nyari coa baru, informasinya apa kan susah nih. Ya ketika di sini kan muncul nih coa baru sebelahnya, coba kembali ke data kosong. Nah di sini berarti ini coa baru Z4. Z4 Z Nah, Z nah berarti kan ambilnya dari sini Z4, coba di klik Z4 yang atas ini Z. Nah ini kan berarti sudah rumus dari sana. Ini kan nggak keluar rumusnya. rumus sudah keluar ya Rumusnya nggak keluar karena itu Nah, sudah. berarti itu dibelah dulu ya? Iya, kita ilmu dulu semua. Nah, kan maksudnya dicoba yang itu tuh yang kayak ini, berarti kita dibelah dulu baru dimasukkan ke sana. Enggak, Otomatis. ini otomatis. Ini otomatis ketika Sama. menurut laporan keuangan tadi. Jadi sama. tetap yang diinput LK kosong ya LK kosongnya aja ya ini kita tidak apa-apain lagi Yang diinput LK kosongnya, kita nggak muter-muterin. Jadi asumsinya yang atas ini sudah nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin aja salah, cuma untuk linknya di sini selama ini sudah sesuai sih Pak kalau saya. Tapi saya kata-kata coa baru itu memang dari sana Coba baru adalah sistemnya sana. Sistemnya sana. nanti Mas dapat coa baru Enggak. kan ya sana ya Sana. iya iya Pak iya Pak Iya. iya gitu Mikirnya gitu Pas sendiri apa gitu coa ya. baru? Padahal Padahal sudah. dari sana. Iya dari sana Si semua. manajer kayak ini aktif kok. Sit-sit. Jadi sistemnya kan dari sana semua dari pusat. Iya, Jakarta. Saya potong sebentar. Kalau mau latihan input, saya sudah share di grup template import untuk laporan keuangan. Yang hasil pelatihan di Unika. Maksudnya mau latihan input atau mau cerita dulu atau gimana? Cerita dulu sih. Cerita dulu. Jadi kan paham alurnya, nanti nek saya loh, alurnya udah paham, kita baru belajar. kita dulu Cerita dulu ya. jadi dari coa baru untuk cerita coa baru itu bisa diceritain nggak? Karena itu ada skor Z skor kan kita sudah tahu kan ya Z skor itu apa? Itu nanti ke bagian C gitu Pak. Maksudnya daripada kita langsung ke C nantinya malah jadi loncat-loncat. Jadi sekarang berarti untuk kelangsungan usaha. Ya, going concern. Untuk going concern kan. Berarti ketika Z-score-nya terpenuhi atau enggak, maksudnya Z-score-nya kurang atau tidak itu kan nanti bisa kita gunakan sebagai bahan di manajemen letter misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini semua itu sudah dirumus oleh P2BK. Kita nggak bisa mengubah rumusnya, kita nggak bisa menghapus, cuma kita bisa menambah sistem seperti ini. Lalu berikutnya kembali ke LK kosong. Jadi di sini ketika sudah klik semua, sudah terisi semua, sudah balance itu asumsinya ini. Kita lanjutkan kembali lagi ke tadi ke konten tadi. Realisasi bawahnya itu salah satu di 2306 ini. Ini. Oke, konten. Berarti kan ini sudah clear ya, asumsinya sudah dikerjakan semua untuk A110. Terus setelah ini semua sudah selesai, berarti kita lanjutkan next index. Ini ke konten A120. A120 itu terkait dari standar pengendalian mutu nomor 1 dan peraturan pengurus IAP nomor 2. Berarti ini terkait dari perhitungan jam kerja. Kadang-kadang jam kerjanya itu yang
saya pun sendiri juga bingung juga ketika mengisi jam kerja di sini. Yang dibutuhkan berapa itu kan mungkin sudah ada standarnya, cuman kan saya belum pernah membaca sampai standar ketika auditor bekerja itu harus berapa lama, supervisor bekerja harus berapa lama, kan itu belum tahu informasi itu. Nah, untuk susunan tim perikatan di sini bisa kita isikan. Jadi pada saat melakukan penyusunan di sini nanti di setiap kertas kerja yang ada itu tinggal kita isikan siapa yang mengerjakan. Misalnya Java ya berarti tulis pakai inisial JA misalnya. Ketika yang mengerjakan Pak Mus berarti mungkin yang nanti di situ yang ditulis Pak Mus dan seperti itu. Jadi mau nggak mau sebenarnya di setiap kertas kerja itu sudah ada tulisan kerja berapa lama, berapa jam dan seterusnya. Nah, tinggal ditentukan nanti time map-nya ketika melakukan pekerjaan itu seperti apa. Misal setelah perikatan itu nanti minimal pekerjaan harus selesai kapan? Misal 2 hari ya 2 hari opini jadi misalnya seperti itu. Ya berarti kan di situ kan nanti logis atau enggak pekerjaannya. Masa baru 2 hari perikatan baru kemarin hari ini jadi logis atau enggak. Tapi kan kadang-kadang kita juga melakukan hal seperti itu. Saya pun juga sama. Sehari 2 hari ketika ada yang membutuhkan gitu kan tinggal kita kembali lagi. Makanya standar itu yang harus ditentukan. Ketika minimal 1 bulan secara logis. Secara umum kan biasanya pekerjaan audit berapa hari? 1,5 bulan. 1 bulan 30 sampai 45 hari. Nah, berarti kan nanti tinggal disusun dalam pengelolaan perencanaan awal itu minggu pertama, minggu kedua misalnya, atau perencanaan awal minggu pertama ke lapangan minggu ketiga, lalu final minggu keempat kan seperti itu. Jadi kan dampaknya kita akan tahu. Nah di sini untuk tim perikatan berarti ya masing-masing auditor juga mengisi timnya itu isinya siapa saja, dan nggak mungkin ketika melakukan pekerjaan itu hanya 1 orang aja yang diisikan. Lalu lanjut, mungkin kalau ini lewati aja, lewati saja deh. Next index. Di sini terkait dari atas dulu. Terkait dari surat perikatan, ya. Kalau surat perikatannya berarti urusannya admin. Kita sebagai auditor kan jadi penting besono tinggal dilampirkan dalam dokumentasinya, kita lampirkan dalam kertas kerja. Nah, maka dari itu yang saya sebutkan tadi di sini ada disiapkan oleh misalnya apa ya dia agar mulai 16 sampai 21. Berarti kan waktunya di sini nanti juga akan tertulis. Waktu mulainya contohnya saya kerjakan mulai dari jam 1 siang sampai setengah 2. Berarti nanti di sini akan terrecord bahwa saya bekerjanya berapa menit. Lanjut. Next, ini untuk surat tugas juga bisa lanjut ya. Terus pernyataan independensi. Nah, pernyataan independensi itu harusnya setiap perikatan atau hanya 1 tahun sekali, Pak? Setiap perikatan, nggak bisa 1 tahun sekali tuh. Lainnya lain-lain sendiri-sendiri ya. Karena di situ ada yang berkaitan dengan hubungan keluarga, Tapi harus setiap perikatan. Nah ini untuk berdasarkan pernyataan independensinya. Selanjutnya isinya pun juga sama ya, ini masih awal di SD. Komunikasi tim perikatan. Nah ini kan sama seperti tadi. Kesepakatan tim perikatan, apakah tim perikatan memahami ruang untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan, hasil analisisnya adalah ini. Nah, ketika diisinya gini kan dokumentasinya apa kan seperti itu. Padahal dalam 1 perikatan yang berangkat saya sendiri misalnya, terus saya diskusi sama siapa, dan saya sama diri sendiri. Berapa masalah? Jadi di sini sama ya, kalau untuk yang A1 saya kira tinggal kita isi-isi aja sesuai ini sama dokumen pendukungnya. Lalu next, ini surat perikatan juga sama. Nah,
Kita kembali ke konten dulu. Jadi untuk yang A1 untuk pre-engagement tadi kan yang agak krusial ada di A110. Untuk yang selanjutnya di sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan. Ini langkah awal. Berarti kita sudah melakukan step pertama di A1 seperti ini. Mas Dava, bisa disampaikan dalam proses ini sebetulnya hal yang paling membutuhkan waktu atau awal yang harus kita lakukan baru kita bisa melangkah itu sebenarnya idealnya yang mana? Iya. Berarti kalau yang kita harus melangkah kan harus dari input laporan keuangan dulu. Itu yang kuncinya. Ketika nanti kunci itu laporan keuangan sudah diisi, baru kita nanti akan bisa cerita untuk lain-lainnya. Ketika itu laporan keuangan belum terisi, kita nggak bisa ngisi A2, ngisi risk respon dan seterusnya, ini agak kesulitan. Berarti kan memang yang krusial kita harus bisa input laporan keuangan yang ada di sini, Mas. LK kosong, LK kosong, yang template kosong tadi. Berarti kan kuncinya ada di sini. Isi dulu, baru kita bisa melanjutkan terkait dari pengisian yang lain. Tinggal sebenarnya, ya kalau sudah terbiasa saya kira ya enak sih. Enaknya ya. Untuk surat tugas dan surat perikatan itu apa ya, auditor juga? Apa Mbak? Auditor yang mendokumentasikan. Adminnya atau yang Ya, buat. surat perikatannya kita tinggal minta, kita hanya mendokumentasikan. Ketika tadi di situ ada lampiran kertas kerja atau diminta dokumen kan tinggal kita sisipkan aja gitu. Ya maksudnya tadi itu jadi tanya, apakah itu nanti berurutan kerjanya dari A1 10 20? Kalau secara alur ini sudah urut Pak. Yang dikerjakan sebenarnya kan seperti ini. Cuma kan ya praktek yang kita lakukan di lapangan kan langsung ke sini biasanya. Ya, langsung melakukan pengujian substantif, pengujian pengendalian tanpa memperhatikan perencanaan. Nah di sini kan yang perlu ditekankan bahwa saya pun sampai sekarang untuk terkait dari perencanaan masih sering kelewatan kan seperti itu. Ketika tidak diminta ya tidak saya buat kan seperti itu. Dan mau nggak mau, ketika kita mau sesuai dengan aturan ya kita ikuti alur yang ada di sini. Kita lengkapi alur yang mulai dari A1, A2, B, C dan juga D seperti itu. Mana Mas? Untuk laporan itu apa yang tadi kita isikan otomatis ke sana? Yang ini yang laporan laporan keuangan ya. Otomatis Pak. Otomatis ya tadi. Otomatis Langsung ke sana ya. Otomatis langsung ke sana. Ini coba di. Terus juga bukan A. Jadi ini kan yang ketika template LK kosong itu. Iya. Tadi itu yang dari A. Ya, yang ini. Nah, ini. Ya, ini nanti otomatis mengisi ke sheet yang ada itu. Jenderal. berarti mulainya malah isinya dari D ya? Dari D. Kalau kita lihat di bawah di sini, ini sebenarnya sudah urut konten A110 terus input data Sheet-nya ya? Iya. Dan seterusnya ini sudah urut. Cuma kadang-kadang kalau ditanya ini dapatnya dari mana, itu kan saya pun harus kembali ke konten lagi nih, nyari buka satu-satu menurut next index, makanya saya lebih mudah ketika sheet-nya ini ditampilkan. Jadi langsung misalnya kalau mau nyari pengujian sampel atau saya search sampelnya berapa gitu. Lagi itu. Nah, Bapak mau tanya, ini nyeleneh. B. Itu kan rumit ya, dalam arti ini rumit, dalam arti tidak bisa kita ganjar, ya. Tapi dengan waktu yang juga, ya. Apakah kita masukkan ke apa ini dengan arti dengan catatan seperti yang A1 itu ya, tadi itu sudah umumi, ya.
nginput ke atasnya itu terakhir itu usul gitu loh. Itu kan Itu kembali lagi nih Pak, maksudnya kembali lagi ke komitmen masing-masing auditornya juga. Ketika selama auditornya itu bisa dipegang istilahnya, mau kapanpun kan ketika diperiksa terus kayak isi, itu kan gak masalah kan Pak. Tapi ketika ya, termasuk anunya nanti prosesnya, kerjanya ya, apakah usul usul juga ya kembali lagi bahwa kita mau sesuai dengan rules yang ada atau atas ini hanya sebagai apa sih namanya formalitas saja kan seperti itu. dalam arti formalitas itu bisa digunakan untuk bukti bahwa kita bisa P2PT aman gitu. Ya seperti itu ya, bisa. Karena gini, katanya kalau kita sudah melakukan akad, semua SA sudah melakukan semua. Iya kan, maksudnya gitu loh. Berarti memang kita dari P2K ikutilah kepakai. Kalau Karena semua masuk sudah masuk semua pusat gitu loh Pak. Seperti jenengan itu buiki kan gitu, apa gitu. Akhirnya, Bahkan jenengan belum isi ini, ya, ya kan? Kalau ini itu kan ini keluar bulan. Nah, bisa ada namanya itu. Mungkin itu kan bisa jadi auditor itu pada satu masa periode tertentu itu tidak hanya mengerjakan satu. Jadi klien itu banyak. Pada bulan Januari tahun 2026 nanti katakanlah Mas Hendri itu dapat klien 10, hanya dia kerjakan sendiri gitu. Lalu kalau memperhatikan dari atlas ini dikerjakan adalah ketika ini sudah selesai baru beranjak ke berikutnya, klien berikutnya. Sementara fakta yang ada, bahkan saya yakin Mas Dava pun juga begitu ya, dapat klien dalam satu periode atau satu bulan itu 5. Mungkin kalau misalnya mau sekaligus ya laptopnya 5, mau atlas semua itu. Iya toh. Tetapi ini fakta yang ada seperti itu. Nah, tadi kan mungkin pertanyaannya, yang penting saya kerjakan selesai sampai opini sesuai apa yang ada dalam program di otak saya, gitu kan? Bagaimana? Lalu atlasnya kita isi berikutnya setelah waktunya slow, atau bahkan ada yang lebih ekstrem lagi. Saat memang sudah ada pernyataan dari P2PK yang disampaikan adalah A, B, C, D, baru atas kerjakan, gitu. Iya, monggo. Kalau saya nggak setuju kalau ada sampel baru kerjanya saja. Pemikiran saya malah gini, kita bisa menghandle satu orang atau 2 orang, ya, dan bisa misi apa, ya. Kalau kemarin waktu di P2PK itu kan dari kantor mana itu, dia ada tim sendiri yang nyebut atas ini, itu hanya kerjanya. Itu loh, dia nggak disibukkan dengan pengisian pertanyaan. Kalau diisi seperti itu nggak selesai gitu. Nah, maka saya bukan pemikiran tapi pertama tadi ya atlas terakhir, yang kedua kita mengangkat auditor yang khusus untuk mengisi atlas ini. Nah nanti masalah pembayarannya, auditor yang tidak mengisi atlas ini turun bayar dan itu. Seperti ini di Bulian itu gitu. Di Bulian itu gitu. Ada auditor kita yang kemarin ada karena kita off, lalu ke Bulianti, di Bulianti dia dipotong. Ya. Nah itu masalah teknisnya mau. Khusus untuk Ya, kalau saya setuju dengan Pak Ahok. Karena kalau dadak sampel, maksudnya itu biaya yang tidak khusus ya Pak. Jadi kalau memang itu memang ada suatu khusus ya Pak, apa itu namanya itu? Staf khusus itu. Ya, yang dimaksud ini tadi sebetulnya kita itu tadi kan sudah dibahas siapa sebenarnya yang mengisi. Dalam benak saya dan mungkin saya matur Pak Raharjo juga bahwa selama ini kita itu adalah one by one gitu. Mulai dari katakanlah dapat klien sampai dengan laporan hasil audit itu ya auditor gitu kan.
Tetapi ketika dibenturkan kayak gini, bukan dibenturkan, ketika kita harus masuk ke sini gitu. Lalu waktu, belum lagi nanti ketika masuk di sini harga gitu, Pak Rajo. Maka tadi memang ada usulan, sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh KAP-KAP lainnya tadi yang dicontohkan Pak Kusherdi, Bu Yulianti, ya benar seperti itu gitu. Idealnya memang bahwa auditor ini mengerjakan apa yang menjadi porsinya gitu. Tetapi memang tadi kenapa kita hadirkan di sini itu setidaknya auditor itu memang biar tahu proses dari awal sampai dengan akhir. Oh ini loh atlas, oh ini loh kebutuhannya, oh sekian banyak. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan waktu, itu berarti butuh waktu yang lebih banyak juga. Belum lagi nanti berpikir dengan mengerjakan waktu yang sekian banyak itu kalau kontraknya cuma 7 juta gitu, ya apa iso gitu. Bekerja 2 bulan tapi kontrak 7 juta misal gitu. Sementara standar minimal kemarin saya tanyakan ke IAPI Jawa Tengah, standar minimal itu 18 juta sebetulnya dan pernah di-share. Oleh karena itu mungkin ke depannya ini sangat Pak Rajo, kita memang butuh satu atau staf atau mungkin kalau tahu bukan dia bukan auditor tapi dia memahami gitu. Selain tentang perauditan juga memahami tentang ini untuk nanti yang bagian itu sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Kusherdi, agar auditor ini tidak terfokus ke sana. Tapi kalau auditor memang mau mengerjakan sendiri, berarti dia tidak akan dipotong kalau di Bu Yulianti adalah 200 gitu. Nah mungkin di sini mungkin 500 itu dipotong gitu kan. Ini contoh gitu. Nah, untuk mengerjakan yang seperti itu. Ini maksudnya begitu. Tapi saya berpikirnya bahwa saya sekalian matur kita Pak Raharjo di KAP ini saya pikir ada baiknya nanti juga ada petugas ya, entah itu nanti staf atau apa, tapi dia memahami betul tentang perauditan, tentang bukti, tentang sampel, juga tentang masalah IT ini, gitu Pak Raharjo. Mungkin seperti itu. Ini kan tanggung jawab auditor. Jadi yang tanggung jawabnya kan saat diperiksa P2PK, siapa yang akan diajak komunikasi oleh petugas P2PK atas pekerjaan tersebut yang bisa sampling? Ya, nyambung ya. Jadi berdasarkan yang sudah pernah saya kerjakan seperti ini, dan ketika saya diminta untuk membuat atlas, saya bisa. Atlas ya belum 100% sempurna, tapi kalau dimintain tolong, saya bisa mengerjakan misal 1-2 hari gitu ya, selesai seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah isi yang ada di dalam sini semua. Yang seperti saya tadi, bahan. Berarti mau nggak mau ketika memang ada petugas yang mengisikan, kalau bahannya nggak komplit itu sama aja. Berarti kan kembali lagi, berarti kan memang harus ada alat yang digunakan. Di situ diisi ya berarti dasarnya apa kan seperti itu. Sama ketika kita melakukan tikmak dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya mau nggak mau dengan adanya petugas yang membuat atlas, ya di situ juga harus disediakan bahannya. Ketika memang bahannya tidak ada, ya diisi tidak kan seperti itu. Otomatis ketika diisi tidak, nanti secara rumus yang ada di atas ini ke belakangnya kan resikonya tinggi, dan juga mungkin nanti opininya muncul tidak wajar, tapi yang muncul wajar kan jadi selisih gitu. Ya mau nggak mau ketika ada petugas yang input itu juga harus didukung dengan data-data yang memang dibutuhkan sesuai dengan form A1, A2, A3, apa dan seterusnya itu kan. Ketika mau mengisikannya, ketika saya cuma mengisi ya komplit selesai, cuman kan tidak ada buktinya kan sama aja kan. Ya mungkin gini Mas Taufan, yang sangat tadi benar. Tetapi makanya saya bilang bahwa petugas yang ditunjuk itu, staf yang ditunjuk ini paham betul, dan dia juga berhak mungkin ketika bahan ini tidak ada, padahal sebenarnya ada ya minta kan gitu kepada auditornya gitu. Ini kok nggak ada, sebenarnya ada apa enggak gitu, karena keterkaitannya nanti juga pada hasil akhir gitu. Jadi sebenarnya mau
atrasi itu dikerjakan terakhir pada saat pemerintah dan lain sebagainya, sebenarnya sama saja sih. Cuman ketika kita mengerjakan atlas ini sebelum berangkat, kan kebiasaan kita kan ketika SPK besok langsung lapangan kan, seperti itu kan kebiasaan yang kita lakukan kan seperti itu. Sebenarnya ketika kita sudah SPK terus masih ada waktu untuk ke lapangan, ya harusnya ini diselesaikan terlebih dulu. Lebih efektif ketika di dua ini semua sudah terkumpul baru bisa berangkat ke lapangan, misalnya seperti itu. Kan beda lagi kan yang akan kita gunakan. Jadi ketika nanti yang di lapangan dibutuhkan apa, kita bisa mengusulkan seperti itu. Dan kembali lagi ke manajemen masing-masing mau seperti apa. Nah, pada saat melakukan pengisian ini, yang terkadang sulit adalah ketika nanti bertemu terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang memang ini isinya apa sih kan? Misalnya ada kesepakatan antara pihak klien dengan KAP. Kita sebagai auditor kadang-kadang sudah menyampaikan, kita sudah sepakat sampai pekerjaan dimulai, kan berarti kita sudah sepakat dengan antara dua-dua pihak. Cuma di situ bukti pendukungnya itu apa kan gitu. Ya susah kan gitu. Kita kalau ngisi apa tinggal kita isi ya, tapi nggak ada bukti pendukungnya kan sama aja kan seperti itu. Bukti hasil kesepakatan itu seperti apa kan, tinggal misalnya ada checklist terus diisi keterangan itu kan juga bisa dan lain sebagainya. Ini Mas, rata-rata klien kami Raja itu kan koperasi Mas. Rata-rata dia mempunyai deadline itu pada bulan Maret kan gitu. Kalau kita waktunya tadi 45 hari misalnya, itu kan Februari sudah habis. Sedangkan dia kan kita harus isi ini dulu, baru surat tugas, kita ke lapangan dan lain sebagainya. Itu kan juga prosesnya kan lama. Tapi menurut Pak Kus tadi pertanyaannya kan, bisa nggak kita misalnya ke lapangan dulu, terus baru mengisi ini kan gitu. Nah, karena gini Mas, rata-rata klien kita itu, kita dapat data itu kalau ke lapangan. Dia waktu nego minta untuk diaudit, dia tidak melampirkan laporan keuangan. Karena kita sudah kebiasaan ketemu kan gitu loh. Nah, kalau menghadapi seperti itu, bukan waktu kita tadi dengan menyarankan kalau kesepakatannya kita isi dulu, paling tidak ini sudah tertunda 2 atau 3 hari kita untuk mengisi ini kan gitu, dan data itu harus komplit. Nah, kebetulan klien kita itu mengirimkannya juga lambat kan gitu loh. Nah, itu kan mundur lagi kan gitu loh. Nah, kalau memang ini bisa jalan bareng kan gitu, itu memungkinkan kan bisa untuk kita kerjakan walaupun kita posisi di lapangan kan, katakanlah seperti itu. Karena kita dalam waktu 45 hari menurut atlas kita itu harus posisi di sana sesuai dengan jam kerja. Tapi kenyataannya kan tidak Mas. Kita 30 hari kita ke lapangan cuma berapa kali kan gitu. Nah, untuk menghadapi itu saya kira tadi ada bulan start dan lain sebagainya itu memang harus juga dipertimbangkan kan gitu. Intinya seperti itu, karena kita pernah mengalami itu, kita nggak terbitkan laporan karena datanya kan nggak dikirim. Tapi setelah kita terbitkan opini sekarang memenuhi data kan gitu, kita kan merubah lagi semuanya ini kan gitu, karena opini berubah kan gitu. Itu satu itu satu contoh. Nah, ini coba pertimbangan aja. Nah, yang terpenting kalau saya di sini kan ini dari ini kembali ke atas ini yang A1 sampai D katakanlah kan gitu. Sebenarnya kita itu terfokusnya kan di D kalau kita laporan keuangan kan gitu. Tapi karena di lainnya itu mengatur risiko dan harus dikerjakan kan gitu. Nah, yang terpenting laporan yang harus diinput di atlas ini. Kalau kita kan prosesnya sekarang yang manual ya, buku bisa, sampel, terus kita sorting bukti, itu masih perlu dilakukan tidak waktu di lapangan kan gitu. Karena kalau ini kan kalau saya lihat dari tadi laporan keuangan itu yang diinput kan cuma rasa satu
belian istilahnya kalau kita kan itu aja Mas coba. Nah terus satu Mas coba, kalau tadi kan kita sudah menginput laporan keuangan dari klien ya. Nah terus muncul ke D tadi ya, ke itu gimana kalau itu terjadi adjustment dan itu. Nah, apakah kita memunculkan adjustmentnya di situ atau kita sudah memunculkan langsung hasil dari adjustment? Ya, hasil akhir. Gimana? Kembali lagi ya Pak. Jadi ketika kita menginput di atlas ini, sebenarnya kan harapannya kita akan dipermudah ketika melakukan pekerjaan yang ada di lapangan seperti itu. Karena di sini sudah ada penentuan materialitas, penentuan sampel, berdasarkan rumus yang ada dalam perangkat penentuan sampel. Misal kita minimal harus sampel 10 nih. Ya. Berarti kan secara minimal kita melakukan 10 aja kan nggak apa-apa kan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang yang kita lakukan di lapangan dan saya pun sering melakukannya adalah terkait dari kebiasaan. Saya biasanya sampelnya 50 ya punya 50 kan seperti itu. Padahal dari komposisi masing-masing klien kan sebenarnya berbeda-beda kan seperti itu. Sebenarnya dengan penginputan yang ada di awal ini menentukan bahwa nanti apa yang akan kita lakukan, lalu ada apa yang akan kita lakukan periksa, kita tentukan materialitasnya dan lain sebagainya itu ada dimensinya di sini. Tapi karena kita bekerja sudah terlanjur kembali istilahnya kita langsung melakukan pengujian tanpa melakukan proses awal itu kan jadi kita sebenarnya melakukan pengujian kan tidak ada dasarnya. Cuma di sini kan dituntut ini loh dasarnya. Jenengan meriksa 5 aja boleh karena sudah masuk ke perhitungan misalnya seperti itu. Jenengan meriksa 15 saja boleh karena sudah masuk perhitungan dan seterusnya seperti itu. Ya sebenarnya ini kan sebagai alat aja ketika kita akan melakukan pemeriksaan di lapangan. Ketika di situ nilainya materialitas apakah material atau tidak, sekarang perhitungannya gimana? Kan kita hanya melihat angkanya, oh ming 1 juta berarti tidak material. Tapi kan nggak ada dasarnya yang seperti itu. Oh ming 2 juta ya, 2 juta orang material. Kan tapi nggak ada dasarnya. Kan susahnya kan kita seperti ini. Harapannya yang ada di atlas ini kan ini digunakan untuk nantinya bahwa ketika nanti akunnya itu tidak material berarti kan bisa material sama tidak material itu berikutnya. Ketika material berarti harus diperiksa, ketika tidak material apakah harus diperiksa atau tidak. Kalau nilainya tidak material itu kita abaikan atau gimana? Kan itu nanti juga akan menjadi apa ya istilahnya menjadi yang akan kita lakukan seperti apa. Jadi seperti itu. Kenapa di sini ini kita bicara sesuai dengan alur ya Pak ya. Kalau kebiasaan kita, saya pun juga masih sering mengerjakan atlas itu ketika setelah lapangan kan gitu. Tergantung kembali lagi ke manajemen. Bahannya udah lengkap. Iya, manajemen mau seperti apa ya. Cuman yang menjadi pertanyaan yang tidak kita apa ya, tidak kita prediksi. Saya pernah ditanya, mungkin yang Excel itu ada tanggalnya nggak Pak? Tanggal pembuatannya? Ada nih. Kita peningkatan dari tanggal 1 sampai tanggal 1 Maret misalnya. Lalu kita buat Excelnya itu tanggal 1 April. Itu yang menjadi pertanyaan P2PK. Lalu kok jenengan baru buat 1 April, nah kemarin gimana prosesnya? Itu jadi tambah, maksudnya itu sebagai formalitas untuk pemenuhan ya. Kita tanggal 1 April kita penuhi semua laporannya kita buat, tapi kan di database-nya Excel itu kan ada tanggalnya. Kapan data ini di-create kan seperti itu. Nah itu kan yang di luar prediksi kan seperti itu. Nah itu kan kembali lagi. Ataukah setiap kali berangkat harus meng-create data dulu, baru nanti pengisian setelah itu, atau gimana kan itu kan nanti teknisnya seperti itu. Karena di sini juga hati-hati karena laporan misalnya opini keluar 1 Maret, tapi baru kita kerjakan atlasnya 1 April. Bahwa data Excel itu kan kelihatan nih. Ini kan kelihatan bahwa dibuat tanggal 1 April. Lah kok bisa keluar opininya? Nah, itu kan jadi bolak-baliknya pertanyaan dari P2PK seperti itu. Memang tidak bisa tanggal Excel kan? Lalu berikut Pak. Soal Bisa, ya tuh,
Bisa. Oh, biasa. Tweetnya bisa di kan ya dimundurin ya. Tanggalnya kayak top dulu. Di tanggal Tanggalnya. buat manual bukan otomatis. Bukan manual ya, kira-kira itu seperti Ada apa ya kali kan. iya ada kali karena kan kelihatan bahwa tanggal pembuatan Excelnya itu bukan tanggal save-nya ya, tapi tanggal create-nya ya. Ya. Oke, bisa. Berarti bisa ya? Malu. Malu. Kalau create nggak bisa. Sering berjasa. Kalau waktu muncul buka itu udah Nah ya kan kalau tanggal save-nya bisa, cuma tanggal create-nya itu loh. Tanggalnya mundur kan bisa. Bisa. Nah, yang pernah saya bisa enggak, yang akhirnya kalau dibuka berikutnya itu tidak berubah. Bisa ya? Ini kan sampai yang ini udah jadi Belum. Saya kan tidak bisa. jelas yang bukan. Lupa. satu modify. Orang bisa dua kali lapor. OJK Ada cetak. Tinggi. Iya, iya. Lognya kerekam ya. Aku udah bisa. Itu kembali lagi nanti manajemen mau buat seperti apa kan seperti itu. Ketika mau diperiksa pada dia buat, Nah, itu lebih seru lagi. selanjutnya nanti. Oh, tanggalnya udah bener. Ya. Kita lanjut di sini di materialitas awal itu Tidak. apa mas? A20. Nah, ketika sudah input laporan keuangan tadi, otomatis di sini sudah terisi untuk angka-angkanya. Kalau belum input laporan keuangan, ya sini nggak akan terisi. Nah, Walaupun belum beres. walaupun belum beres, Otomatis. otomatis. Cuma kan kalau nggak beres kan juga nanti laporan keuangannya waktu Bukan waktu salah. ya salah. Nah, di sini dari atas dulu. Yang menyiapkan siapa, lalu direview oleh siapa kan nanti bisa ditentukan ya. Lalu di bagian kondisi entitas sudah ditentukan bahwa kondisi entitas itu seperti apa. Di hijau ini, tidak tahu di grafisnya diklik. Ada entitas normal, entitas nirlaba, selain entitas nirlaba, entitas EBITDA dipertimbangkan dan seterusnya. Jadi tergantung nanti kondisi kliennya itu seperti apa. Lalu kita pilih yang entitas normal aja ya. Dikit ya. Yang nirlaba, bukan ya? Maksudnya. Ini Oh, Ini jadi 2%. ya. Kalau yang normal atas sendiri dia berdasarkan dari laba berarti dia asumsinya 7%. Jadi boleh kita ngomong dasar material kita dari atas. Bukan dari atas tapi dari ini Pak. Itu menurut lu lah. Kondisi entitas. Kondisi entitas sama rule of thumb ini. Rule of thumb di penentuan margin bisa guidance. Jadi di buku internasional standar audit itu sudah disebutkan dalam penentuan materialitasnya. Tapi kembali lagi lebih baik diseragamkan untuk di kantor ya. Misalnya itu materialitasnya berapa ditentukan 5% misalnya atau ditentukan 1% itu kan boleh-boleh saja. Cuman di sini cuma dikasih arahan ketika acuannya dari laba operasi ya 3 sampai 7%. Berarti kita bisa ambil tengah-tengahnya nih 5%, 6%, 4% dan seterusnya. Biasanya ditanyakan alasan. Pasti ditanyakan alasan. Kenapa memilih hitungan seperti itu? Ya kalau ditanya alasan kan bisa berdasarkan apa Pak? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman kan juga. Ya, berdasarkan pengalaman. Dan itu tapi lebih baik kan bisa diseragamkan. Misalnya materialitas 5%. Dasarnya dari apa itu kan bisa kita tentukan. Nah dari sini turun. Jadi ini ada acuannya ya. Mau 3 sampai 7%, 1 sampai 3%, 1 sampai 3%, 3 sampai 5%. Ya. Tinggal tergantung dari kondisi entitasnya adalah seperti apa. Apakah normal ataukah nirlaba. Lalu turun. Nah di sini saya masukkan 1%.
berarti kan menyalahi aturan yang ada di sini kan seperti itu. Jadi di dalam penentuan margin di sini kembali lagi ke masing-masing kantor. Ada yang menentukan bahwa materialitas itu 1%. Ketika materialitas 1% berarti berapa? Pekerjaan kita nantinya akan gimana? Berarti kan akan lebih banyak gitu ya. Logikanya seperti itu ya. Kita akan periksanya lebih banyak karena nilainya lebih kecil. Resiko kedepannya nanti akan semakin kecil. Nah, tinggal efektif atau enggak kita melakukan ketika materialitasnya itu 1%. Kan harus kita kaji lagi, kita harus melihat kondisi yang biasanya seperti apa. Lalu di sini di materialitas ditentukan dua, ada pelaksanaan materialitas dan juga ada materialitas keseluruhan. Materialitas keseluruhan secara garis besar atau nilai yang performance materiality. Sudah kita pilih yang mana? Lebih baik saya pun sebagai auditor ketika di lapangan kadang-kadang juga bingung dalam penentuan itu kalau nggak ada dasar yang dikeluarkan oleh manajemen dari kantor. Jadi misal dari manajemen sudah menentukan materialitas 5%, ya udah, berarti kita pakainya 5%. Lalu turun. Terus ini ketika sudah diisi semua, jadi di sini ditanya alasannya apa? Bagaimana profesional memilih acuan itu alasannya apa? Paling gampang kan isinya berdasarkan pengalaman gitu. Dan alasannya apa? Setelah itu kita bisa masuk ke mapping materialitas satu atom. Begini. Ketika semua sudah ditentukan, nah di sini bisa dilihat kita penentuannya mau dari OM atau dari PM. Kembali lagi harus ditentukan terlebih dahulu oleh manajemen. Kita mau dasarnya apa? OM atau PM atau mungkin nanti ada case tertentu harus menggunakan OM semua atau harus menggunakan PM semua, itu kembali lagi di situ. Lalu turun. Nah, di sini berarti ada mappingnya bahwa yang M itu material, yang TM berarti tidak material, nah seperti itu. M material, TM tidak material. Jadi kita sudah akan lebih mudah ketika nanti itu tidak material, berarti akunnya gimana? Diabaikan. Nah, jadi konsep untuk material tidak material pun juga kadang saya masih yes ya. Jadi ketika kita abaikan bahwa ini tidak material, tetapi di rinci atau schedule kan sudah ada prosedurnya ya. Berarti kan mungkin tetap kita laksanakan pemeriksaan, cuman pengerjaannya tidak sesuai dengan yang material kan seperti itu. Jadi di sini akan mempermudah kita ketika kita akan menentukan apa saja nanti yang akan kita lakukan pemeriksaan sampel dan sebagainya mas. Kira-kira seperti itu terkait dari materialitas dengan diskusikan. Iya. Untuk materialitas keseluruhan atau plasma harus pilih salah satu apa? Salah satu Bapak untuk penentuan tingkat materialitasnya berapa? Kadang-kadang kalau kita sudah lihat angka gini kan tadi ikut bahwa materialitasnya 3 juta, kita pilih yang PM misalnya 3 juta. Terus ada transaksi yang 5 juta, padahal di situ transaksinya ternyata beragam banyak. Kita menganggap bahwa 5 juta itu tidak material, jadi salah kan gitu. Yang 4 juta tidak material jadi salah kan. Sehingga kita tetap harus mengacu kepada materialitas ini. Jadi salah satu yang dipilih apakah menggunakan OM atau rata-rata atau yang di KAP lain menggunakannya OM. Keseluruhan, secara keseluruhan. Karena kalau pakai PM di sini kan otomatis lebih, iya, artinya lebih banyak. Gitu. Dan kalau misalnya mana ada berita, misalnya Garuda temukan dari BPKP misalnya 100 M, ternyata dari KAP dia ngomong tidak material karena tapi
secara hukum itu masuk kan KAP-nya juga tidak salah juga kan, karena ada professional judgment kan di situ, ada masalah. Cuma masalahnya untuk penentuan overall atau performa itu apakah kita milih atau yang secara umum aja milih overall? Ya dari SPM-nya gimana? Maksudnya kan di pengendalian mutu masing-masing KAP kan ada sendiri-sendiri. Dan masing-masing ada sendiri penentuannya mau dari mana. Nah itu yang digunakan sebagai dasar mau OM atau IM. Buruk sekali, Pak. Besok. Nah, kembali lagi ya pertanyaan dari Pak Nel tadi. Sorry, maaf meloncat tadi yang terkait dari ada koreksi itu tadi ya Pak ya. Ke konten itu. Saya kira kalau materialitas ya nanti lebih dalam lagi bisa diambil. Nah kita masuk ke B100. Nah di sini Pak, ketika ada koreksi itu ada caci, ada paji. Nanti koreksinya di situ maksudnya. Klik koreksi enggak dia? Di Paji. Nah di sini nanti ke bawah lagi. Fungsi ketika ada koreksi. Iya. Di 131. Oh, pasti. Inputnya di Aksi, sini. aksi. Inputnya di sini. Ya ketika ada koreksi intinya di sini. Di paji lah. Ya. Itu ketika nanti koreksi. Nah pada saat melakukan koreksi dan lain sebagainya ketika sudah selesai kembali lagi Mbak ke B138 B100. Di sini kan sebenarnya ada laporan posisi keuangan laporan laba begini B140. Nah ini kan yang bisa kita lakukan misalnya kita mau ngeprint dari sini ya juga bisa gitu laporan keuangan. Kemudian nanti yang ininya gimana? Misalnya diserahkan dari kantor, pokoknya pakai ini nanti ini bisa digunakan. Ya klik ya manual. Kesantai tadi. Istirahat dulu Pak Yusuf.